teman pemilih, berjumpa lagi dengan saya Ii Mohaimin selaku host Camilan, Cacahan Pemilu dan Pemilihan. Tentu di channel YouTube KPU Kabupaten Lebak yang hari ini bakal bahas tema menarik banget ya, yaitu peran kampus dan mahasiswa dalam menguatkan demokrasi di Kabupaten Lebak. Dan yang spesial sudah hadir bersama kita sosok yang gak asing lagi, yaitu Rektor Universitas Setiabudi, Bapak Iman Sampurna, atau yang kita kenal Kanda Iman. Terima kasih. Alhamdulillah sudah datang. Assalamualaikum Pak Iman, terima kasih sudah hadir. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sebelumnya nih Pak, sudah dapat hadir dan meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng pada hari ini. Kita tahu bersama ya Pak ya, bahwa pemilu bukan cuma tugas penyelenggara, tapi juga hasil kerjasama banyak pihak, termasuk kampus. Nah, bagaimana sih Pak kurikulum dan kegiatan akademik di kampus Bapak ya, secara spesifik mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi warga negara yang demokratis dan aktif di Lebak? Oke, baik, terima kasih. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ini, dan saya apresiasi ternyata KPU punya podcast ya, Camilan KPU ya. Iya. Camilan Iya, KPU, dan tentunya saya juga berterima kasih karena diberikan kepercayaan untuk sama-sama bersinergi untuk peningkatan partisipasi pemilih, tentunya penguatan demokrasi di Kabupaten Lebak melalui Camilan KPU ini. Camilan ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentunya tentang peran kampus itu sendiri dalam rangka peningkatan demokrasi ya di Kabupaten Lebak khususnya, atau secara umum di Indonesia. Pertama kita akan bicarakan tentang kurikulum. Alhamdulillah kami sudah bukan hanya menjajaki dan bahkan sudah mengimplementasikan kurikulum kita, udah outcome based education, artinya kurikulum yang udah berbasis luaran edukasi. Jadi bahwa mahasiswa di luaran dari setiap mata kuliah, terutama mata kuliah yang berkaitan dengan peningkatan demokrasi, kemudian ilmu politik, dan kemudian administrasi negara dan ilmu pemerintahan, itu sudah menjadi terintegrasi di dalam mata kuliah lainnya, di mana kurikulum OBE ini berbasis project based learning. Nah, kemudian beberapa kegiatan juga yang outcome daripada perkuliahan itu, kita melakukan ya seperti camilan begini kan. Iya betul. Cacahan juga ya, cacahan kalau bahasa Sundanya itu, Cacahan. bahasa di kami itu kita ada obrolan santai tentang demokrasi. Nah, kemudian implementasi lainnya tentunya demokrasi di wilayah kampus juga ada ya. Kita punya badan eksekutif mahasiswa, iya, betul. Yang dalam prosesi regenerasi pemilihan presiden mahasiswa itu, kita juga ada KPUM, Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Iya, Ya. betul. Nah, tentunya masih ad hoc gitu ya, masih ad hoc. Kalau KPU kan sudah terlembaga saat ini. Nah, itu banyak hal-hal yang kita duplikasi lah. Ya, banyak yang kita duplikasi dari kegiatan-kegiatan atau aturan-aturan yang ada di KPU. Peraturan KPU. Nah, ya yang disesuaikan dengan local wisdom kita ya, kebutuhan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, mungkin yang terpenting bahwa hampir setiap mata kuliah ada terintegrasi pesan moral peran mahasiswa di masyarakat. Maka dari itu Mensesnek Dikti sekarang udah mendorong semua kegiatan kampus Tridharma Perguruan Tinggi itu, bagaimana kampus bisa berdampak dan bermakna bagi masyarakat. Itu sudah didesain ya, Bang. Sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita berkomitmen untuk menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Luar biasa kan ya. Jadi memang kampus ini sangat aktif ya, aktif memastikan mahasiswa terlibat dan merasa memiliki proses demokrasi ini. Kalau begitu kan, apa sih kebijakan kampus yang mendukung kebebasan berpendapat dan mimbar akademik sebagai fondasi penting bagi kehidupan demokrasi di dalam maupun di luar kampus?
Artinya kebijakan kampus yang mendukung kebebasan berpendapat ya, mimbar akademik gitu, yang biasanya teman-teman mahasiswa itu yang Ya. menyampaikan kritik ya secara bebas gitu. Baik, karena sejalan dengan keberadaan kampus, kampus memiliki otonomi tersendiri dalam pengelolaan kampus itu sendiri. Tentunya dalam konteks akademik, kami Sivitas Akademika dari OB, Satpam, mahasiswa, tenaga pendidik, dosen itu dengan kependidikan itu merupakan sivitas, termasuk juga alumni itu menjadi Sivitas Akademika, dan kita mendorong kebebasan, memberikan ruang ya, memberikan Kanda, ya. ruang untuk kebebasan mimbar akademik bagi Sivitas Akademika. Tentu untuk kemajuan kampus juga gitu Kanda ya. Sudah pasti, karena kebetulan kita ada LPPM atau LP2M, Oh, iya, betul. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Masyarakat. Kata kunci dari penelitian itu kebebasan akademik. Betul. Jadi baik mahasiswa, dosen, dan seterusnya, para peneliti itu diberikan kebebasan mimbar akademiknya, pemikirannya, ide-ide dan gagasan untuk didiskusikan menjadi sebuah proses untuk mencari kebaikan dan kebenaran, tentunya dalam konteks keilmuan dan akademik itu Luar sendiri. biasa Kanda, ini sangat menarik sekali ya. Ya sekarang kita bicara soal aksi dan inisiatif Kanda. Selain demonstrasi itu kan tadi itu kan aksi nyata, apa yang paling efektif yang sudah atau bisa dilakukan mahasiswa Lebak untuk mendorong partisipasi pemilih dan kesadaran politik di masyarakat. Artinya aksi nyata apa sih yang kira-kira sudah Kanda lihat oleh mahasiswa ini untuk mendorong partisipasi pemilih dan kesadaran politik di masyarakat? Dalam kegiatan kami ada kurikulum itu namanya Bakti Karya Mahasiswa, atau kalau umumnya itu KKN ya. Oh iya betul. KKN. Kita sering menurunkan mahasiswa dan dosen yang dibimbing oleh dosen untuk melakukan gerakan edukasi pemilih di desa-desa. Bahkan secara tematik, nanti si mahasiswa ini ada yang menginisiasi kampung demokrasi, ada yang menginisiasi kampung melek politik, ya kan, melek hukum dan seterusnya. Nah, di satu sisi juga mereka melakukan diskusi-diskusi untuk bagaimana melakukan edukasi agar masyarakat itu taat hukum, mungkin tidak hanya taat tapi melek hukum juga, dan kemudian dengan demikian akan melek demokrasinya. Dan tentu mengimplementasikan aturan-aturan tersebut di Betul, masyarakat. karena luaran daripada KKN atau BKM ini itu mahasiswa kita itu kan memanfaatkan di era digital saat ini, memanfaatkan media-media sosial untuk memberikan infografis. Betul, Infografis dan pendidikan informasi-informasi tentang demokrasi atau tentang pemilih, tentang hukum untuk kebaikan-kebaikan di masyarakat. Masyarakat ini. Ya tadi apa yang disampaikan oleh Kanda ya, untuk melawan berita-berita hoax ya. Lalu bagaimana Kanda ya mahasiswa menggunakan platform digital dan media sosial untuk mengedukasi perilaku ya, untuk mengedukasi publik khususnya mengenai isu-isu demokrasi lokal, melawan hoax dan mendorong akuntabilitas. Bagaimana perannya Kanda? Kebetulan kampus kami ada unit kegiatan mahasiswa komunitas hujan. Komunitas hujan itu komunitas kalau di bahasa pemerintahan kehumasan ya, yang bergerak di media sosial. Tentunya ini melakukan edukasi tentang bagaimana penggunaan bahasa-bahasa yang baik dalam bermedia sosial. Itu kan ya. Kemudian harus mampu menangkal juga berbagai berita hoax dan seterusnya. Berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan dalam rangka mengedukasi para mahasiswa tentunya yang nanti akan terjun ke masyarakat di KKN itu sendiri, itu berselancar di media maya menggunakan akli atau akal, ya kan? Ya, betul, sehingga itu selalu ditekankan. Untuk itu luaran-luaran kami itu selalu berbasis baik artikel, kemudian jurnal, kemudian berbasis informasi-informasi yang tentunya bisa memberikan contoh kepada baik masyarakat, untuk masyarakat. Luar biasa Kanda. Selanjutnya Kanda ya, apa sih peran mahasiswa Kanda dalam memastikan
keterwakilan suara pemuda dan perempuan dalam pengambilan keputusan politik di Kabupaten Lebak. Kalau kita mengenal diksi advokat ya, diksi advokat itu bukan kepada hanya sekedar pengacara. Advokasi itu adalah penyuara isu. Jadi mahasiswa harus mampu memproduksi isu-isu menarik ya kan, untuk bagaimana mendesain atau mendrive perubahan-perubahan di masyarakat. Kemudian mahasiswa harus menjadi satu penggerak ya. Iya, kan? Penggerak komunitas-komunitas. Nah, beberapa komunitas yang diinisiasi oleh masyarakat, misalnya komunitas atau forum pendidikan. Jujur saja banyak masyarakat kita, terutama di Kabupaten Lebak ya, dengan indeks pembangunan manusia yang masih low di bawah kabupaten kota lainnya. Ini betul. Juga pengetahuan dan pengalamannya tentang bagaimana menyekolahkan dan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak didiknya, bagi anak-anaknya itu masih. Jadi kita menjadikan mahasiswa ini menginisiasi menjadi konsultan pendidikan. Nah, kemudian kita ingin mahasiswa mendesain role model bagaimana orang tua yang mempunyai cita-cita untuk anaknya juga yang mempunyai cita-cita itu tidak jomplang antara keinginan orang tua dan cita-cita anaknya itu berseberangan. Itu masih banyak terjadi sehingga baik prestasi dan motivasi itu akan rendah. Nah, disitulah kita memiliki peran-peran di forum pendidikan tersebut. Baik, terima kasih Kanda. Ya, kalau kita melihat ke depannya Kanda ya, untuk pemilu 2029 ini kan punya tantangan baru ya, pasti punya tantangan baru, baik dari sisi teknologi maupun perilaku pemilih. Menurut Kanda nih, apa mimpi atau target ideal dari pihak kampus untuk pemilu 2029? Bukan hanya soal jumlah partisipasi, tapi juga kualitas demokrasinya Kanda. Gitu kan. Ini yang harus diinisiatif oleh ya, kampus sendiri. Ya, kalau secara targeting tentunya kita ibaratnya cita-cita itu baik ya, karena tinggi ya langit gitu ya. Setinggi langit ya. Istilahnya Bang Boim. Jadi konsep dasar secara konsep dasar buta huruf itu bukan hanya sekedar dia tidak bisa baca. Saat ini buta huruf itu di mana masyarakat masih lemah, masih rendah terhadap literasi. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks mahasiswa, kami menargetkan 100% di mahasiswa itu literasi demokrasinya itu tinggi. Ya, tinggi dan bahkan akan bisa menjadi fasilitator dan katalisator di masyarakat untuk menjadi agent of change, perubahan untuk meningkatkan kapasitas demokrasi di masyarakat. Khususnya di Lebak kan ya. Khususnya di Lebak. Jadi sebelum ke masyarakat kita melekkan dulu di demokrasinya di kampus kita. Baik Kanda, ini luar biasa sekali Kanda ya, apa yang sudah disampaikan oleh Kanda, dan tentu generasi muda juga punya peran penting banget dalam mewujudkan hal itu Kanda. Apa pesan Kanda untuk pemilih muda, khususnya anak-anak muda seperti mahasiswa, agar mereka nggak cuma datang ke TPS, tapi juga benar-benar memahami makna memilih bagi masa depan daerahnya? Pesan Kanda sendiri untuk anak-anak muda. Yang pertama itu adalah bahwa mata uang anak pemuda itu adalah kritis. Mata uang mahasiswa itu adalah daya kritik. Ya, daya kritisnya. Dan kemudian anak muda dan mahasiswa ini terutama itu bukan hanya menjadi objek dalam kontestasi demokrasi atau pemilihan, tapi dia harus menjadi subjek. Menjadi subjek. Ide dan gagasannya yang bertebaran itu harus dieksekusi, diimplementasikan menjadi sebuah program yang edukatif untuk meningkatkan pendidikan politik di masyarakat. Karena tentunya kemajuan suatu bangsa itu akan dicapai ketika indeks demokrasi di satu bangsa itu tinggi, itu insya Allah pembangunan itu akan lebih maju dan meningkat. Dan akan terlihat kan perbaikan terlihat. Baik Kanda, ini terakhir Kanda ya.
Apa sih harapan Anda terhadap KPU Kabupaten Lebak dalam mempersiapkan pemilu 2029 yang lebih inklusif, partisipatif, dan berintegritas? Oke. Ya ini memang kalau kita bicara berharap sangat banyak sekali ya. Siap, Pertama, Anda. KPU tidak hanya berperan sebagai panitia yang mensukseskan tingkat partisipasi semata Betul. ya dalam konteks kuantitatif, tapi ingin meningkatkan partisipasi pemilih yang lebih kualitatif ya. Melalui apa? Edukasi pemilih. Nah, kemudian perbanyak kolaborasi ya seperti yang pernah dan sedang kita lakukan antara MOU atau kerjasama antara KPUD dengan Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Jadi karena untuk beradaptasi itu akan bisa kita lakukan di masyarakat tanpa ada kolaborasi tidak ada apa-apanya. Maka kolaborasi itu adalah kata kunci kesuksesan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan demokrasi di Kabupaten Lebak. Sehingga menjadi pemilu yang berintegritas kan Oh ya. yes, itu Luar pasti. biasa teman-teman pemilih, dan terima kasih Pak Iman ya, ini luar biasa. Sama-sama. Terima kasih banyak atas waktu dan pandangannya hari ini. Terima kasih. Dari obrolan ini kita jadi makin paham bahwa membangun kesadaran memilih itu bukan pekerjaan menjelang pemilu, tapi kerjasama yang panjang antara pemerintah, penyelenggara, masyarakat, dan pihak kampus. Baik. Semoga sinergi antara Universitas Setiabudi dan KPU terus berjalan dengan baik, Amin. sehingga pemilu nanti di 2029 bisa jadi momentum demokrasi yang lebih cerdas, jujur, dan penuh semangat tentu berpartisipatif. Teman pemilih, terima kasih banyak sudah menyimak siaran podcast KPU Kabupaten Lebak. Nantikan tayangan podcast KPU Kabupaten Lebak selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.